Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpah dan segala karunia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba. Saya mau melanjutin yang Pak Dur kemarin, Ali Imran ada yang panjang 48. 49 ya. Yang panjang 49. Ya. Yang panjang belum kan? Belum. Nah, sekarang kita baca yang panjangnya 49, satu ayat saja. Ya. Nanti Pak Dur lanjut ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, ia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Nah, ini Nabi apa nih? Nabi Isa Yang diberi mukjizat oleh Allah, membuat burung-burungan, kemudian atas izin Allah burung itu menjadi burung beneran. Ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Ayat inilah yang membuat salah seorang putra kiai dari Sumatera Barat yang bernama Akmal menjadi murtad karena salah memahami kalau orang bisa menciptakan makhluk hidup dari tanah liat, membuat burung-burungan kemudian hidup, berarti Tuhan katanya. Akhirnya dia meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Masuklah ia menjadi Kristen murtad. Nah, itulah kalau belajar nggak pakai guru, tanggung gitu kan. Nah, ini pernah saya mendapatkan penjelasan dari guru saya, kiai saya. Yang pertama, Allah untuk memberikan mukjizat kepada Nabi yang dia utus itu bisa dalam bentuk apapun. Artinya kalau dengan izin Allah, burung-burungan yang dibikin oleh Nabi Isa kemudian Allah meniupkan ruh ke burung itu
Nah, itu dengan mudah sekali, ya kan? Apa susahnya bagi Allah untuk menjadikan benda mati menjadi benda hidup? Karena apa? Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kepada umat Bani Israel pada saat itu bahwa Nabi Isa itu memang adalah utusan Allah. Karena salah satu ciri khas Bani Israel itu kan ketika diutus Nabi, itu mereka selalu minta bukti. Mana buktinya kalau ente Nabi? Tunjukin dong, kan begitu. Ya. Nabi Musa udah tunjukin tuh tongkatnya bisa menjadi ular. Fir'aun dengan pasukannya juga nggak percaya. Ya. Nabi Isa bisa pernah menghidupkan orang yang mati terbunuh untuk mencari saksi siapa pembunuhnya. Nah, itu pun sebagian mereka banyak tidak percaya. Nah, termasuk ini. Itu dari pemahaman secara harfiahnya. Tetapi kalau mau diambil dari sisi majas, ya, atau satu perumpamaan, ya, burung ini diibaratkan adalah sebagai satu ilah ajaran Nabi Isa yang kemudian disebarkan oleh murid-muridnya ke berbagai tempat. Nah, sehingga ajaran itu tersiar kemana-mana. Nah, ini salah satu bentuk secara majasnya. Nah, padahal di sini dikatakan maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Kan sudah sangat jelas, ya. Nah, si yang murtad itu mungkin nggak paham, ya, ada kalimat biiznillah, dengan izin Allah, sehingga ia akhirnya meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan, karena orang yang bisa menghidupkan benda mati ya hanya Tuhan katanya. Ya, jangankan Nabi Isa yang Rasul itu hidup, siapapun kalau Allah mau mengizinkan bisa. Ya. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Isa yang diberikan oleh Allah. Orang yang buta sejak lahir tidak bisa melihat, kemudian diusap matanya, tentunya dengan doa memohon kepada Allah agar orang buta ini disembuhkan. Untuk apa? Untuk membuat yakin kaum Bani Israel saat itu bahwa memang Nabi Isa ini adalah utusan Allah. Karena di mata mereka, orang-orang Bani Israel yang namanya Nabi dan Rasul harus punya kelebihan, harus punya mukjizat. Maka ditunjukkanlah mukjizat ini. Tapi masih banyak di antara mereka yang tetap mengingkari. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kembali lagi di sini. Ketika di situ konteksnya adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, maka penjelasannya biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Yang bisa menghidupkan orang mati, ada manusia bisa menghidupkan orang mati? Tidak, kecuali atas izin Allah. Dan itu pun hanya kepada orang yang Allah kehendaki. Di dalam hal ini konteksnya adalah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Nah, salah satu lagi mukjizat Nabi Nabi Isa, dia bisa menebak kepada salah seorang warga, ya, saat itu apa yang tersimpan di rumahnya, makanan-makanan itu dia bisa tahu. Oh, di rumah kamu ada beras, ya. Terus ada burger kalau sekarang ya. Terus ada ya daging sapi habis korban kemarin di kulkas, ya. Itu kira-kira seperti itu. Itu Nabi bisa. Padahal saat itu kan belum ada WA. Kalau sekarang bisa aja ya nyari bocoran. Coba di kulkas rumah itu ada apa aja, sebutin, kirim ke saya kan gitu. Wah, saya tahu di rumah kamu ada ini, katanya lu dapat bocoran dari WA. Kalau saat zaman Nabi Isa kan belum ada WA, ya kan? Nah, itulah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu. Nah, ya Nabi Isa jelas menyatakan
dengan adanya kelebihan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, itu menunjukkan bahwa seorang Nabi dan Rasul itu memang diberikan kelebihan oleh Allah dibanding kepada umat biasa, sehingga umat percaya bahwa oh yang benar dia adalah seorang Rasul, utusan Allah yang memiliki kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat satu tanda kebenaran Rasulullah bagimu jika kamu orang yang beriman. Tetapi kembali lagi penekanannya di sini adalah tetap hanya orang-orang yang berimanlah yang meyakini pada saat itu bahwa Nabi Isa memang benar-benar seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah dengan diberikan kelebihan berupa mukjizat. Tapi bagi mereka yang tidak beriman tetap saja yang tidak percaya dan tidak mau mengikuti apa yang dibawakan atau risalah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya pada saat itu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kalau ada seseorang datang dengan mengaku suatu keistimewaan, nah, dia bisa bikin ini, bikin itu, terus ngaku saya adalah Nabi yang diutus oleh Allah, Nabi ke-26. Gimana kita kira-kira? Kita harus percaya atau tidak? Tidaklah. Kalau kita percaya maka batal keimanan kita, ya kan? Karena sudah jelas, ya. Nabi terakhir itu sudah jelas dijelaskan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kan di dalam mukadimah juga kita sering ya mendengar ada yang ceramah itu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah dan tidak ada lagi nabi sesudahnya. La nabiyya ba'dah. Bahkan di dalam Quran dikatakan khataman nabi, penutup para nabi. Ya, maka di situ disebutkan sebagai penutup para nabi. Jadi bukan hanya penutup Rasul saja, tapi skala yang lebih umum, yang lebih luas. Memang kenabian itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi terakhir, nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kesimpulannya bahwa di dalam ayat 49 ini Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meyakinkan Bani Israel yang pada saat itu selalu meminta bukti ya kenabian, kerasulan, rasul yang diutus pada saat itu, dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihissalam, maka Allah memberikan mukjizat-mukjizat atau kelebihan-kelebihan yang diantaranya adalah bisa menjadikan burung-burungan menjadi burung beneran, orang yang mati bisa hidup kembali, dia bisa menebak di rumah warganya ada apa, ya, dan lain sebagainya. Tapi semua itu biiznillah, atas izin Allah. Nah, dan hal itu bagi orang mereka yang beriman bahwa Nabi Isa adalah Rasul utusan Allah, mereka menjadi pengikut Nabi. Itulah Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu kalau memang Allah mengizinkan, Allah menghendaki, apapun bisa terjadi ya. Namun di dalam konteks sekarang ini karena Islam telah disempurnakan oleh Allah, yaitu udah gak perlu lagi ya kita nyari-nyari orang sakti, orang yang bisa ini bisa itu ya, karena segala risalah syariat dan lain sebagainya itu sudah lengkap ya, sudah satu paket lengkap dan sempurna oleh Allah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW
dengan Al-Qur'annya sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya, dan juga disertai dengan hadis-hadis sebagai petunjuk untuk menjalankan atau memperjelas apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau ada yang masih perlu penjelasan. Nah, jadi bagi kita tetap harus meyakini ya bahwa agama Islam adalah sudah sempurna. Jadi tidak perlu lagi ya, kita cari-cari orang yang sakti, orang yang bisa macam-macam ya, sehingga nanti mengaku tapi ada aja ya, setiap zaman tuh pasti ada aja yang ngaku nabi, yang ngaku rasul, ya kan. Ada yang bekas pemain bulu tangkis ngaku nabi, aneh-aneh yang main bulu tangkis ngaku nabi. Baik, mudah-mudahan penjelasan ini semakin menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berusaha untuk menjadi umat yang takwa dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.